Selamat datang di Cerita Hening, tempat di mana cerita terasa lebih tenang. Temani malam ini dan biarkan dirimu sejenak beristirahat. Di sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk keramaian, hiduplah seorang anak bernama Nara. Desa itu selalu terasa damai, terutama saat malam tiba. Lampu-lampu rumah padam satu persatu. Suara percakapan perlahan menghilang. Dan yang tersisa hanyalah keheningan yang lembut. Setiap malam, ketika semua orang terlelap dalam tidurnya, Nara justru sering terbangun. Bukan sekali, namun berulang kali. Ia akan membuka matanya perlahan, menatap langit-langit kamarnya, dan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan karena suara, tidak ada langkah kaki, tidak ada bisikan. Bukan juga karena mimpi. Ia tidak bermimpi buruk, tidak pula bermimpi aneh. Namun ada perasaan yang datang dengan sangat halus, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Bukan dengan suara, namun dengan kehadiran. Malam itu terasa sedikit berbeda. Udara di dalam kamar terasa lebih tenang dari biasanya. Lebih dalam, seolah waktu berjalan lebih lambat. Nara membuka matanya perlahan. Napasnya ringan. Matanya menyesuaikan dengan gelap. Dan di saat itulah, ia melihatnya. Di sudut kamarnya, ada sebuah cahaya kecil. Sangat kecil. Hampir seperti titik. Awalnya, ia mengira itu hanya pantulan. Atau mungkin bayangan dari luar. Namun cahaya itu tetap ada. Diam. Tidak bergerak. Namun juga tidak padam. Cahayanya lembut. Tidak menyilaukan. Justru sebaliknya, menenangkan. Nara terdiam. Tubuhnya tidak bergerak. Matanya terpaku. Ia tidak merasa takut. Tidak ada rasa cemas. Tidak ada keinginan untuk bersembunyi. Yang ia rasakan justru ketenangan. Seperti sesuatu yang sudah lama ia kenal. Cahaya itu tidak mendekat. Tidak juga menjauh. Namun entah mengapa, terasa dekat. Sangat dekat. Nara perlahan duduk di tempat tidurnya. Matanya masih tertuju pada titik kecil itu. Dan di dalam keheningan malam, di antara napas yang pelan dan dunia yang sedang tertidur, ia merasakan sesuatu. Bahwa malam itu bukan malam biasa, dan bahwa cahaya kecil itu bukan sesuatu yang muncul tanpa alasan. Nara tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap, menunggu, karena jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Nara bangkit perlahan dari tempat tidurnya. Gerakannya lembut, hampir tanpa suara. Matanya tak pernah lepas dari cahaya kecil itu. Seolah jika ia berkedip terlalu lama, cahaya itu akan menghilang. Kamar masih sunyi. Hanya ada napasnya yang pelan, dan keheningan malam yang terasa semakin dalam. Ia menurunkan kakinya ke lantai. Dingin, namun tidak mengganggu. Langkah pertamanya sangat hati-hati. Pelan, seolah ia tidak ingin mengganggu sesuatu yang rapuh. Cahaya itu tetap di sana, diam, namun terasa hidup. Nara melangkah mendekat. Satu langkah, lalu satu lagi. Semakin dekat, semakin jelas. Cahayanya tidak besar, namun memiliki sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti bukan sekedar cahaya. Nara mengangkat tangannya perlahan. Jarinya sedikit gemetar, bukan karena takut, namun karena perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia hampir menyentuhnya. Hanya tinggal sedikit lagi. Namun di saat itu, cahaya itu bergerak. Pelan, sangat pelan, menjauh dari ujung jarinya. Nara terdiam. Tangannya masih terangkat. Matanya mengikuti gerakan kecil itu. Cahaya itu tidak hilang. Tidak juga berlari jauh. Ia hanya menghindar. Seolah tahu bahwa Nara ingin menyentuhnya. Nara menurunkan tangannya perlahan. Tidak mengejar. Tidak memaksa. Dan anehnya, ia tidak merasa kecewa. Justru sebaliknya, ia merasa seolah cahaya itu sedang bermain dengannya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan, lalu cahaya itu kembali bergerak. Kali ini, bukan menjauh tanpa arah, namun menuju satu titik, jendela. Cahaya kecil itu melayang perlahan ke arah jendela kamar Nara. Gerakannya lembut, tenang, seolah memiliki tujuan. Nara mengikutinya dengan pandangan. Hatinya berdegup pelan, namun tetap tenang. Cahaya itu berhenti di dekat jendela. Diam sejenak,
lalu berkelip, sangat halus, seolah memberi tanda. Nara berdiri diam beberapa saat, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Namun tidak ada rasa bingung, tidak ada rasa cemas, tidak ada keinginan untuk bersembunyi. Yang ia rasakan justru ketenangan, seperti sesuatu yang sudah lama ia kenal. Cahaya itu tidak mendekat, tidak juga menjauh, namun entah mengapa, terasa dekat, sangat dekat. Nara perlahan duduk di tempat tidurnya. Matanya masih tertuju pada titik kecil itu. Dan di dalam keheningan malam, di antara napas yang pelan dan dunia yang sedang tertidur, ia merasakan sesuatu. Bahwa malam itu bukan malam biasa. Dan bahwa cahaya kecil itu bukan sesuatu yang muncul tanpa alasan. Nara tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap, menunggu. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Jendela itu terbuka sedikit. Tidak sepenuhnya. Namun cukup untuk membiarkan udara malam masuk perlahan. Angin malam menyelinap ke dalam kamar. Lembut, dingin yang halus. Menyentuh wajah Nara tanpa terasa mengganggu. Tirai tipis di dekat jendela bergerak pelan. Seolah ikut menyambut sesuatu yang akan terjadi. Cahaya kecil itu melayang mendekat. Tidak terburu-buru, tidak juga ragu. Lalu, tanpa suara, ia melewati celah jendela itu. Keluar, dan untuk sesaat, cahaya itu menghilang. Hanya gelap yang tersisa di luar sana. Nara terdiam, langkahnya tertahan. Matanya menatap ke arah jendela yang kini terbuka. Ada jeda, sangat singkat. Sebuah rasa ragu muncul, bukan karena takut, namun karena ini adalah sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Keluar di tengah malam, mengikuti sesuatu yang tidak ia kenal. Namun perasaan itu tidak bertahan lama, karena jauh di dalam hatinya ada keyakinan yang lebih kuat bahwa ia tidak sedang tersesat, bahwa ia sedang dipandu. Nara melangkah mendekat. Tangannya perlahan mendorong jendela itu hingga terbuka lebih lebar. Udara malam kini terasa lebih jelas, lebih luas. Ia melihat keluar. Desa itu tertidur. Rumah-rumah gelap. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Dunia seolah berhenti sejenak. Nara mengangkat kakinya. Perlahan, hati-hati, dan tanpa suara, ia keluar. Kakinya menyentuh tanah di luar, dingin, namun menenangkan. Ia berdiri di sana, untuk pertama kalinya, di luar rumahnya saat malam benar-benar sunyi. Langit terbentang luas di atasnya, dipenuhi bintang-bintang kecil yang berkelip. Tenang, diam, seolah seluruh langit sedang memperhatikannya. Nara mengangkat pandangannya, mencari, dan di sanalah ia melihatnya lagi. Cahaya kecil itu muncul kembali, tidak jauh darinya, melambai perlahan di udara, seolah tidak pernah benar-benar pergi, seolah hanya menunggu Nara keluar. Nara terdiam, nafasnya pelan, hatinya terasa hangat. Ia tidak bertanya, tidak mencoba memahami, karena semua terasa begitu alami. Cahaya itu bergerak sedikit, sangat halus, seperti memberi tanda. Dan di bawah langit malam yang luas, di antara keheningan yang dalam, Nara melangkah lagi, mengikuti cahaya kecil itu, menuju sesuatu yang belum ia ketahui. Namun entah mengapa, terasa seperti sesuatu yang sudah lama menunggunya. Perjalanan itu membawa Nara semakin jauh dari rumah-rumah yang tertidur. Jalan kecil perlahan menghilang, berganti dengan tanah terbuka yang jarang ia lewati. Langkahnya tetap pelan, namun kali ini ada rasa yang berbeda. Bukan lagi sekadar mengikuti, namun seperti mendekati sesuatu. Dan tak lama kemudian, ia sampai. Sebuah tempat yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Sebuah lapangan kecil di pinggir desa,
Tidak luas, tidak juga sempit, namun terasa cukup. Rumput di sana tumbuh lembut, bergerak pelan saat angin malam menyentuhnya. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan lain, hanya keheningan yang terasa begitu dalam. Angin berhembus perlahan, tidak dingin, tidak juga hangat, namun menenangkan. Nara berdiri diam di tepi lapangan, matanya mengelilingi tempat itu. Langit di atasnya terlihat berbeda, lebih luas, lebih terbuka. Bintang-bintang tampak lebih jelas, lebih dekat, seolah tidak ada batas antara dirinya dan langit malam. Cahaya kecil itu melayang ke tengah lapangan. Gerakannya semakin pelan, hingga akhirnya ia berhenti. Diam, tidak bergerak lagi, hanya melayang di udara, seperti menunggu. Nara melangkah mendekat, perlahan, tanpa suara. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah tanah di bawah kakinya ikut menuntunnya. Semakin dekat, semakin sunyi semuanya. Bahkan suara angin pun seakan menghilang. Yang tersisa hanyalah kehadiran. Nara berhenti, tepat beberapa langkah dari cahaya itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan dari luar, namun dari dalam dirinya sendiri. Ada kehangatan yang perlahan muncul, sangat lembut, namun terasa jelas, seperti sesuatu yang selama ini tersembunyi, akhirnya mulai terlihat. Nara tidak bergerak, tubuhnya diam, namun hatinya perlahan terbuka. Cahaya kecil itu mulai bergerak, tidak lagi menjauh, tidak lagi menjaga jarak, namun mendekat. Pelan, sangat pelan, seolah tidak ingin mengganggu, seolah memahami bahwa momen ini begitu penting. Nara tetap berdiri, matanya lembut, nafasnya tenang. Cahaya itu semakin dekat, hingga akhirnya berada tepat di hadapannya. Untuk sesaat, semuanya terasa berhenti. Angin tidak berhembus, rumput tidak bergerak. Dunia seolah diam, memberi ruang pada momen itu. Lalu, perlahan, cahaya itu menyentuhnya. Dan di saat yang sama, cahaya itu menghilang. Namun bukan seperti padam, bukan juga seperti pergi, melainkan masuk ke dalam dirinya. Nara terdiam. Ia tidak kaget, tidak pula mencoba menahan. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan sesuatu yang harus ditolak, melainkan sesuatu yang selama ini ia tunggu. Matanya perlahan tertutup, nafasnya menjadi lebih dalam, lebih tenang. Dan di dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan suara, namun seperti sebuah pesan yang tidak terdengar, namun sangat jelas, bahwa selama ini cahaya yang ia cari tidak pernah benar-benar berada di luar, tidak jauh, tidak tersembunyi, namun selalu ada di dalam dirinya, menunggu untuk disadari, menunggu untuk ditemukan. Nara tetap diam, namun kali ini ia tidak merasa kosong. Ia merasa penuh, dipenuhi oleh sesuatu yang sederhana, namun begitu berarti. Dan di bawah langit malam yang luas, di tengah keheningan yang dalam, seorang anak akhirnya mengerti bahwa cahaya yang ia kejar selama ini tidak pernah pergi kemanapun. Ia hanya menunggu untuk dikenali. Pagi datang perlahan. Cahaya matahari menyelinap masuk melalui celah jendela. Lembut, hangat. Burung-burung mulai bersuara pelan. Angin pagi membawa udara segar yang menenangkan. Nara membuka matanya. Perlahan, ia kembali berada di tempat tidurnya. Di kamarnya. Di tempat yang sama seperti biasanya. Semua terlihat normal. Tidak ada yang berubah. Jendela tertutup seperti biasa. Tidak ada cahaya kecil di sudut ruangan. Tidak ada jejak perjalanan malam itu. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun Nara tidak bingung, tidak bertanya-tanya, karena ia tahu bahwa apa yang ia alami bukan sekadar mimpi. Ia duduk perlahan, menarik napas dalam, dan di saat itu ia merasakannya, sesuatu yang berbeda,
Hatinya terasa lebih tenang, lebih ringan, seperti tidak lagi membawa sesuatu yang dulu sering ia rasakan, namun tidak pernah ia pahami. Ada kehangatan yang tinggal, tidak kuat, tidak mencolok, namun cukup untuk dirasakan. Nara tersenyum kecil. Ia tidak melihat ke sudut kamar, tidak mencari cahaya itu lagi. Karena kini, ia tidak perlu mencarinya. Malam itu mungkin tidak meninggalkan jejak di dunia luar. Tidak ada bukti, tidak ada tanda, namun meninggalkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Makna. Sejak saat itu, setiap kali malam datang dan kegelapan kembali menyelimuti desa, Nara tidak lagi merasa kosong, tidak lagi merasa sendiri. Ia tetap melihat langit, tetap melihat gelap. Namun kali ini, ia melihatnya dengan cara yang berbeda. Karena ia tahu bahwa kegelapan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan tempat di mana cahaya bisa ditemukan. Dan bahkan, ketika tidak ada satupun cahaya terlihat di luar, ia tidak lagi khawatir. Karena ia sudah mengerti bahwa selalu ada cahaya. Selalu. Dan kali ini, cahaya itu tidak berada di langit, tidak berada di kejauhan, namun ada di tempat yang paling dekat, di dalam dirinya. Dan di antara keheningan yang lembut, di antara pagi yang baru dimulai, seorang anak tersenyum. Bukan karena menemukan sesuatu di luar sana, namun karena akhirnya ia menemukan dirinya sendiri.